Selamat siang semuanya, saya Miyuki Inoue dari OBKG, perwakilan OBKG. Hari ini kami akan memberitahukan tentang hasil ujian kemampuan bahasa Jepang, biasanya disebut dengan JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Apakah Anda tahu mengenai presentasi kelulusan ujian M1? Pada bulan Desember 2020 lalu, rata-rata presentasi kelulusan M1 di seluruh Jepang adalah 41,8% dan M2 50,6%. Wah, itu tahun 2020 ini adalah tahun yang istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana presentasi kelulusan ujiannya biasanya di bawah 30%. Pada ujian di bulan Desember tahun 2020 ini, presentasi kelulusan sekolah kami OBKG adalah 80% untuk M1 dan 79,6% untuk M2. Itu apa luar biasa, bisa percaya. Ditambah lagi, 2 siswa dari Indonesia mendapatkan nilai sempurna pada ujian M2. Biasanya itu orang Jepang pun tidak bisa mendapat nilai sempurna. Di OBKG, kebanyakan murid-murid berasal dari negara yang tidak mengenakan kanji seperti Indonesia dan Prancis. Kanji itu Chinese character, mereka tidak pakai ya biasanya. Akan tetapi mereka dapat memperoleh hasil yang luar biasa ini. Hari ini kita buat interview murid-murid yang sudah lulus ujian tersebut. Silakan lihat. Selamat pagi. Namaku Yansen dari Pekanbaru. Namaku Stefan Jawijaya dari Medan. Nama saya Kevin Charles dari Pekanbaru. Aku Jason dari Surabaya. Nama saya Nicholas Yangsen dari Pekanbaru. Gerald Vincencio, Surabaya. Francis Antonio, Medan. Vanessa Chen dari Surabaya. Bob Alvin Sugiarto, gue dari Jakarta. Hai, Melania Levi dari Surabaya. Aku Meliana Tandi dari Makassar. Saya Padupi Sinarugo dari Surabaya. Audriana Ariela dari Jakarta. Adlin Esther, Jakarta. Jadi kalian sebelum datang ke Jepang udah belajar berapa lama nih bahasa Jepangnya? Waduh, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Ya dari kelas SMP terus itu Luar biasa. dari hobi. Panutan Hobi. Berarti wibu lah ya. 6 tahun. Enggak tahu dari hobi so. Wibu ya. Memang itu ya dari Indonesia. Sepertinya demikian. Seperti yang demikian. Pak. Tidak apa. Paham kok. Kalau kamu udah belajar berapa lama? Aduh, sebenarnya juga awalnya dari hobi dari anime begitu, kayak mau belajar bahasa Jepang. Tapi kalau mau bilang bener-beneran belajar dari JLPT kayaknya cuma setengah tahun deh sepertinya. Setengah Jadi tahun. sama-sama wibu ya kalian berdua? Well, ya. Baiklah. Yang cewek-cewek mungkin siapa yang udah belajar bahasa Jepang lebih dari 1 tahun gitu? Enggak ada. Nggak ada. 1 tahun. Pas 1 tahun ya. Rata-rata di bawah 1 tahun. Kamu berapa lama? Aku 1 tahun setengah. Waduh. Berarti sudah jago banget lah ya. Enggak lah. Lebih jago kamu kan. Kita kan bentar lagi lulus dari OBKG, udah tinggal kayak 1 hari. Dan hari ini. Kalian apa 1 tahun 9 bulan ini gimana belajar di OBKG? Waduh. Mantap sekali. Mantap jiwa. Gurunya mantap sih kan? Nice. Mantap jiwa. Pelajarannya menyenangkan. Menyenangkan. Gurunya baik-baik semua juga. Gurunya enak diajak bicara, jadi Santai aja. Santai kali. Kalau nggak punya temen bisa ngajak ngomong gurunya, jadi jangan khawatir guys. Gimana menurut kalian? Udah mau lulus? Seru. Bakal kangen sensei-senseinya sih. Ya, teman-temannya juga. Iya. Kalau Cici dari perspektif kelas kerja gimana? Ya, sebenarnya mungkin bisa dibilang sama kayak kalian semua, karena ada guru-guru yang sangat sportif ya, kayak menjelang journey ini. Jadi ya bisa dibilang kita nggak akan hilang jalan ya, bisa dibilang mungkin kalau ada masalah di kehidupan ataupun gimana caranya untuk ini dan itunya bisa langsung konsultasi
dengan sensei-sensei, jadi sama lah ya. Sama. Jadi kali ini kalian kita pada lulus N1 kan. Nah, waktu menjelang N1-nya ini kalian belajarnya kayak gimana, bisa kasih tahu mungkin? Anime sih. Anime. Anime sama Oh, Vanessa juga suka nonton anime, wibu juga ya sama? Iya, kalau nggak wibu susah lulus ya. Kalian harus suka budaya Jepang. Guys, at least sedikit pun. Ya kalau nggak anime mungkin bisa ya kayak drama gitu ya. J-pop dan sebagainya. Kalau misalnya nggak anime juga, misalnya kan di Jepang ada part time job, gurunya juga baik-baik. Jadi belajar di kelas tuh beneran banyak sumber bisa belajar juga. Mereka kasih banyak soal latihan gitu nggak sih yang sangat membantu gitu. PR juga setiap hari ada. Pasti kerjain pasti bisa lulus. Beda sih. Tapi kelas kami nggak ada. Kan levelnya agak rendah deh. Kelas kami yang dikasih banyak PR gitu. Oh. Ya, jadi kalau rajin kerjain pasti bisa tuh N1. Mantap. Jadi menurut Niko bagaimana kalau belajar di Jepang itu? Belajar di Jepang? Iya, maksudnya selama di OBKG ini kayak gampang nggak ya gitu? Udah terlalu master. Kalau mau bilang gampang sih sebenarnya ya nggak gampang. Kan harus belajar, terus harus part time job juga. Banyak yang harus diurus, jadi sebenarnya ya nggak begitu gampang sih. Tapi kalau berusaha pasti bisa. Benar sekali. Pasti bisa. Mungkin terakhir buat yang masih di Indonesia sekarang, mungkin mereka lagi galau mau kesini atau enggak gitu. Ini senpai gimana, ada pesan atau enggak? Jepang ya. Gimana menurut kamu, Bob Alvin? Ya, mungkin kalau datang sendirian ke sini nggak ada teman atau gimana, mungkin awal-awalnya beberapa bulan gitu kesepian ya. Susah bergaul sama orang lain. Tapi kalau tujuannya sama, pada akhirnya pasti bisa bersenang bersama. Kalau kamu gimana, Nicholas? Kalau menurutku kalau sudah memutuskan untuk ke Jepang, itu mungkin bukan pilihan yang gampang, tapi itu beneran bakal bisa belajar banyak dan jadi orang yang lebih baik lagi. Gimana menurut kalian? Buat anak Makassar, karena saya sendiri Makassar di sini, nggak usah takut. Intinya kalau kau mau bicara mau terus maaf lo nggak Makassar ya. Terus intinya jangan mau takut lah, santai mau kalau kau takut begitu pasti kau tidak bakal bisa bicara. Terus ya begitulah. Kalau kau ada apa-apa tanya mau sensei mau itu sih. Coaching di Surabaya. Sing di Surabaya. Kalian jangan takut. Memang belajar bahasa udah susah sih, tapi kayak kalian bisa ketemu banyak teman, kayak misalnya dari Medan, Jakarta gitu, kalian belajar banyak dari guru-guru juga. Kayaknya Nicholas Justin juga dari Medan, juga pengen kasih pesan-pesan. Bahasa oke, please. Oke. Yang dari Medan nih, spring jadi jawab kok ya. Apa itu artinya? Stop Blaze. Cuma Medan lang yang saya. Tiang-tiang lalu pekan lagi. Ya kak kayak Kita tunggu kalian datang lah. Bye. Bye.